Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Bapak Kiki Priyotomo. Yang terhormat dan saya banggakan dosen pembimbing 2 Bapak Henry Sutrisno, STMT. Yang saya hormati dan saya banggakan dosen penguji 1 Laili Fitria, STMT. Yang saya hormati dan saya banggakan dosen penguji 2 Ibu Uli Kardaria, STMT. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam Meet, semoga masih diberikan kesehatan, umur, sehingga kita bisa berkumpul di dalam seminar hasil saya, yaitu meskipun bertatap online. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Baik, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul seminar hasil saya yang berjudul Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Dusun Megasing, Desa Sedajaya, Kabupaten Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Baik, latar belakang. Air merupakan komponen sangat penting bagi kebutuhan dasar makhluk hidup, terutama manusia. Manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, minum, dan lain-lain sebagainya. Kegunaan air juga bukan hanya digunakan pada kebutuhan manusia saja. Penggunaan air juga digunakan pada kebutuhan pertanian dan juga irigasi sawah. Dusun Megasing terletak di Desa Sedajaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Wilayah Dusun Megasing merupakan dataran tinggi yang dikelilingi banyak pegunungan sehingga banyak ditemukan sumber mata air. Dusun Megasing memiliki 4 RT dan pada tahun 2019 berjumlah 630 jiwa. Jaringan perpipaan air bersih Dusun Megasing dibangun pada tahun 2010. Namun, jaringan air bersih yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan air bersih seluruh warga dusun. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor kondisi intake yang banyak dialami penyumbatan yang diakibatkan oleh pasir, batu, dan lain sebagainya. Dan juga kondisi jaringan perpipaan dan yang tidak sesuai, banyak juga yang mengalami kebocoran, bahkan penyumbatan di jalur perpipaan. Hal ini ada juga diameter pipa yang tidak sesuai sehingga air tidak dapat mengalir ke seluruh warga dusun. Nah, berikut ini kondisi existing dari sistem penyediaan air Dusun Megasing. Ini di sini kita lihat bisa dilihat pada gambar keempat. Ini kondisi intake yang ada pada Dusun Megasing, dan juga ada gambar kelima di sini kondisi pipa pada Dusun Megasing, yaitu pipanya yang terlalu kecil dan juga ada pipa yang menggunakan material pipa PVC. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang menyebabkan jaringan distribusi air bersih yang ada
tidak dapat melayani kebutuhan air seluruh warga di wilayah Dusun Megasing. Kedua, berapa diameter pipa distribusi yang dibutuhkan untuk pelayanan air bersih di Dusun Megasing. Yang ketiga, berapa perkiraan biaya untuk membangun perbaikan sistem penyediaan air bersih di Dusun Megasing. Adapun tujuan penelitian yaitu merencanakan jaringan distribusi air bersih yang sesuai dengan analisis program EPANET. Yang kedua, merencanakan diameter pipa yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelayanan air bersih Dusun Megasing. Yang ketiga, menghitung rencana anggaran biaya yang diperlukan dalam perencanaan sistem penyediaan air bersih di Dusun Megasing. Adapun batasan penelitiannya, penelitian ini hanya merencanakan jaringan air bersih di Dusun Megasing dengan sistem gravitasi. Kedua, penelitian ini merupakan penelitian terapan dan hanya mengevaluasi sistem perpipaan di Dusun Megasing yang menggunakan untuk perbaikan sistem distribusi air di Dusun Megasing. Yang ketiga, penelitian ini hanya merencanakan perbaikan pelayanan air pipa air yang menghitung rencana anggaran biaya. Yang keempat, analisis jaringan distribusi menggunakan software EPANET 2.0. Yang kelima, penelitian ini hanya menghitung biaya pemasangan pipa dan tidak menghitung struktur bangunan penunjang. Baik, kita lanjut ke manfaat penelitian. Penelitian ini hanya akan digunakan sebagai referensi pemerintah desa dan Balai Taman Nasional Gunung Palung untuk perencanaan perbaikan pelayanan air bersih Dusun Megasing. Kedua, memberikan pengetahuan mengenai sistem distribusi penyediaan air bersih kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan rencana anggaran biaya untuk perbaikan sistem distribusi air bersih terutama di wilayah Dusun Megasing. Adapun tujuan pustaka di sini saya merujuk ada beberapa peraturan pemerintah baik itu Permen PU maupun undang-undang Republik Indonesia tahun Undang-Undang Republik Indonesia, undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Ada yang pertama yaitu saya merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yaitu air merupakan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selain dikonsumsi sebagai air minum, mandi, masak air juga digunakan untuk keperluan bidang pertanian, perikanan, industri, dan transportasi. Pada peraturan pemerintah Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia tahun 2005 tentang sistem penyediaan air minum, ini kurang lebih dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, sama-sama penggunaan air untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sedangkan pada Permen PU Nomor 7 Tahun Permen PU nomor 18 tahun 2007, yaitu di sini membahas mengenai kriteria jaringan pipa air bersih yang dipakai dalam perencanaan harus sesuai dengan standar yang berlaku. Yaitu kriteria jaringan yang diatur, tekanan pada node, kecepatan, dan head loss gradient pipa. Di sini ada beberapa komponen perpipaan ada beberapa komponen perpipaan, yaitu ada pipa utama, primer, pipa distribusi sekunder, pipa servis tersier, fitting dan aksesoris, water meter, keran kebakaran, dan hidran. Pada material pipa ada 5 material pipa yang digunakan pada perencanaan. Yang digunakan biasanya yang biasanya digunakan pada perencanaan. Ada pipa besi tuang, pipa baja, pipa plastik, pipa beton, terakhir pipa dari bahan asbestos. Nah, ini di sini ada kecepatan aliran pipa menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 18 tahun 2007. Kecepatan minimum 0,3 sampai 0,6. Pipa PPC atau ACP kecepatan maksimum 3 sampai 4,5 meter kubik per detik. Pipa baja atau DCIP kecepatan maksimumnya 6,0 meter kubik per detik.
Ini tekanan dalam pipa. Menurut kriteria perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2007, tekanan dalam pipa adalah 5 sampai 10 meter kolom air minimumnya dan tekanan maksimum 75 meter kolom air. Kriteria pemilihan jalur pipa, di mana yang pertama alur titik jarak terpendek dan paling mudah dalam pengerjaan dan resiko terkecil. Yang kedua, desain yang optimal secara hidrolika, jalur pemipaan memerlukan energi paling kecil sehingga secara praktis dalam mendesain harus memanfaatkan kondisi alam secara maksimal, yaitu dengan memanfaatkan kondisi topografi daerah perencanaan, menggunakan pipa yang mempunyai head loss yang kecil, meminimalkan penggunaan pipa, meminimalkan penggunaan aksesoris dan kelengkapan pipa lainnya. Yang terakhir, dekat jalan utama dan direncanakan berada pada bahu jalan. Nah, pada perencanaan kali ini, saya menggunakan aplikasi EPANET dalam simulasi jaringan perpipaan. EPANET merupakan program komputer berbasis Windows yang merupakan program simulasi dari perkembangan waktu dan profil hidrolis yang perlakuan kualitas air bersih dalam satu jaringan pipa distribusi. Yang terdiri dari junction pipa, pompa, aksesoris, valve, reservoir, baik ground reservoir maupun elevator reservoir. Output yang dihasilkan dari EPANET antara lain debit yang mengalir dalam pipa dalam satuan liter per detik, tekanan air dalam masing-masing junction yang dipakai sebagai analisa dalam menentukan operasi instalasi pompa dan reservoir. Lanjut ke metode penelitian. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam metode penelitian kali ini yaitu ada perangkat alat, ada EPANET, Microsoft Word, Excel, meteran gulung, GPS, alat tulis, filter bahannya, terdapat bahan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara dengan penduduk dusun Megasing terkait kondisi existing sistem penyediaan air bersih. Yang kedua, pengukuran menggunakan GPS untuk mendapatkan data koordinat lokasi dan data jalur pipa elevasi sepanjang jalur perencanaan pipa. Survei kondisi existing lokasi perencanaan intake dilakukan dengan observasi langsung. Observasi perencanaan lokasi intake bertujuan untuk mendapatkan data lokasi perencanaan menggunakan GPS. Data sekunder didapatkan dari pemerintah Desa Sedahan Jaya maupun dan juga Balai Taman Nasional Gunung Palung. Data sekunder yang didapatkan yaitu data monografi, yang dibutuhkan data monografi, data topografi, dan data debit air. Data debit air yang didapat dari Balai Taman Nasional Gunung Palung adalah data yang diukur oleh Balai Taman Nasional Gunung Palung pada musim kemarau. Berikut metode analisis yang digunakan merujuk pada petunjuk teknis penyediaan air bersih pedesaan tahun 2006, analisis elevasi, analisis jalur distribusi, analisis EPANET, dan analisis rencana anggaran biaya. Baik, selanjutnya yaitu analisis hasil dan pembahasan. Berikut ini kondisi existing intake jaringan air bersih Dusun Megasing. Bisa kita lihat di sini banyak terdapat bebatuan pasir yang menyumbat air sehingga air tidak bisa mengalir. Baik, di sini bisa kita lihat lokasi perencanaannya terletak di Dusun Megasing. Air dari ini di sini banyak. Disinilah rumah-rumah penduduk dari sini sampai sini. Nah, di sini batas dusun
Di sini batas dusun Begasing. Ini rumah-rumah warga. Di sini rumah-rumah warga, ini rumah warga. Kita lanjut. Ini kondisi existing perpipaan. Di sini setelah dicoba menggunakan EPANET, kondisi existing perpipaan di sini tekanan banyak yang minus dan tidak sesuai dengan kriteria perencanaan. Bahkan di sini di status reportnya warning message problem, status for report detail. Di sini banyak yang tekanannya minus di statusnya. Nah, ini kenapa ini bisa minus? Ini banyaknya pipa yang digunakan pada, ini bisa kita lihat jalur velocity-nya. Ini kecepatannya juga ada yang beberapa di bawah standar, ada yang beberapa yang sudah di atas standar. Tapi kecepatannya banyak yang minus, tekanannya banyak yang minus. Ini kondisi pipa yang digunakan. Pipa yang digunakan di sini pipa PVC dengan ukuran hanya 2 ukuran, hanya 3 ukuran, yaitu 2 in, 1,5 in, dan 2 in. Ini ada bisa dilihat tekanannya minus 1,16 sampai berapa nih? Ada yang terakhir minus 7,79. 7,19. Sini ada juga kecepatan ada di bawah kriteria 0,15, 0,25, dan juga terdapat beberapa jaringan pipa kecepatannya yang sudah sesuai. Kenapa jaringan kecepatan bahkan tekanan yang minus ini juga dikarenakan penggunaan pipa yang tidak sesuai dengan elevasi daerah dusun Begasing, dan juga penggunaan pipa yang terlalu kecil, sehingga menyebabkan menyebabkan air tidak dapat mengalir ke seluruh warga dusun Begasing. Dan air biarpun mengalir, airnya itu akan kecil, dan airnya akan kecil dan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan air seluruh warga untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mengatasi itu semua, dilakukanlah optimalisasi jaringan perpipaan. Optimalisasi jaringan perpipaan ini bertujuan agar seluruh warga dusun Begasing kebutuhan airnya dapat terpenuhi secara maksimal. Pada optimalisasi jaringan perpipaan air bersih sudah dilakukan menggunakan pada EPANET, sudah dilakukan beberapa kali simulasi. Simulasi yang sukseslah simulasi yang sukses yang ditampilkan pada penelitian kali ini. Pada optimalisasi kita menggunakan pipa HDPE yang tadinya kondisi existing menggunakan pipa PVC, karena banyaknya kendala-kendala pada pipa PVC yang juga tidak tahan terhadap kondisi cuaca hingga kondisi daerah
di dusun Megasing, maka di sini saya menggunakan pipa HDPE dengan ukuran yang sudah disesuaikan sehingga bisa mendapatkan tekanan yang sesuai dan kecepatan yang sesuai yang bisa memenuhi kebutuhan air seluruh warga. Diameter yang digunakan di sini dari diameter 4 in hingga diameter 1,5 dengan koefisien kekasaran 150. Di sini bisa dilihat analisis pada tekanan rata-rata di sini memenuhi syarat kriteria tekanan, yaitu 5-10 meter kolom air dan 75 meter kolom air. Di sini rata-rata di sini tekanan paling rendah junction 14 6,40 dan paling tinggi 17,34. Kenapa pada junction 14 ini 6,40? Dikarenakan pada ujung dusun itu beda tinggi tanah, beda tinggi topografi itu sangat beda tinggi sekitar 1 meter, sekitar 2 meteran. Jadi membuat tekanan air pada pipa junction 14 yaitu sangat kecil, tapi masih dalam kriteria perencanaan. Kriteria yang ditentukan untuk kecepatan di sini sudah memenuhi rata-rata sepenuhnya sudah memenuhi kriteria. Sudah memenuhi kriteria yaitu 0,3 sampai 3 meter kubik per sekon. Sehingga ini tekanannya sesuai sehingga sehingga air dapat memenuhi seluruh kebutuhan warga Dusun Megasing. Nah, kita bisa lihat optimalisasi pada jaringan pipa, runningnya sukses. Nah, ini juga pada kondisi tekanan dan kecepatan. Nah, berikut rencana anggaran biaya. Dalam penyusunan rencana anggaran biaya berdasarkan merujuk pada Permen PU nomor 28 tahun 2016 dan AHSP Kabupaten Ketapang. Kenapa saya menggunakan AHSP Kabupaten Ketapang? Karena banyaknya kebutuhan material yang ada di Kabupaten Kayong Utara hingga saat ini masih disuplai dari Kabupaten Ketapang, baik dari pipa maupun dan bahan material lainnya. Masyarakat Kayong Utara masih mengandalkan suplai dari Kabupaten Ketapang. Dan juga hal ini yang melandasi saya menggunakan analisis harga satuan pekerjaan Kabupaten Ketapang. Nah, ini harga satuan upah. Pipa HDPE di sini beberapa jenis yang dilihat dari analisis harga satuan Kabupaten Ketapang. Pipa HDPE 4 in 1.600.000, pipa HDPE 3 in 1.400.000, pipa HDPE 2 in 600.000, pipa HDPE 2 in 500.000, pipa HDPE 1,5 in 500.000. Untuk jenis bahan pasir 1 meter kubik, untuk per meter kubiknya 115.000. Untuk pekerjaan galian, mandor, pekerjaan biasa, dan tukang pipa di sini bervariasi. Untuk pekerjaan galian per meter kubiknya 91.000, untuk mandor per orangnya per hari 99.000, untuk pekerja biasa per orang per harinya 93.000, untuk tukang pipa per orang per harinya 91.000. Nah, kita lanjut ke pekerjaan persiapan. Di sini ada 3 item pekerjaan persiapan. Yang pertama, pembersihan lokasi.
hanya 900 meter, karena lokasi yang 900 meter ini terdapat di daerah hutan. Sumber airnya terdapat di daerah hutan, sehingga harus jalur pipanya terdapat di daerah hutan, sehingga harus dibersihkan untuk pemasangan pipa. Itu sepanjang 900 meter. Harga satuannya 93.000. Jadi totalnya 8.370.000. Untuk papan nama proyek, 1 unit 110.000. Biaya perizinan 633.000. Totalnya 9.040.000. Bisa dilihat di sini pada pekerjaan galian per meternya Rp102.393. Pekerjaan galian kedalaman 1 meter. Itu ini per meter kubik. Di sini ada juga pekerjaan galian 0,9 meter per meter kubik. Dengan total biaya Rp92.434. Pekerjaan galian di sini terdapat 2 pekerjaan galian. Karena pada kondisi pipa yang diameternya 2 in sampai 4 in itu kedalaman 1 meter dengan lebar 0,75 cm. Nah, pada pipa 1,5 in itu kedalaman pipa kedalaman galian hanya 0,9 meter dan juga lebar 500 cm. 0,5 cm. Nah, ini kita bisa dilihat di sini kondisi galian pipa. Ini bisa dilihat elevasinya dari atas turun, terus turun ke bawah, terus turun, terus turun, terus turun dengan beda elevasi 1 meter, agak naik sedikit, tapi ini nggak jauh naiknya, hanya beda 1 meter saja. Nah, ini naik, pada ujung dusun ini naik, sehingga tekanan pada jaringan itu agak kecil, tapi sudah sesuai dengan kriteria perencanaan. Ini pada pemasangan pipa. Untuk pipa DP 3 in, pemasangan per meternya Rp280.536. Untuk pemasangan pipa 3 in, per meternya Rp247.536. Di sini seperti biasa dengan item-item pekerjaannya. Ada pekerja biasa, tukang pipa, mandor, bahannya dari pipa, DPE, peralatannya dari sewa tripod, tackle, dan handle crane 2D, 2D, 2 dimensi. Bisa dilihat di sini pipa 2,5 in dengan biaya pemasangan Rp113.536. Untuk pemasangan pipa 2,5 in Rp96.000. Untuk pemasangan pipa 2 in Rp96.699, dan pemasangan pipa 1,5 in yaitu Rp96.052. Untuk biaya pengetesan pipa 4 in pengetesan per meternya Rp15.928. Pipa 3 in Rp13.000. Rp12.037. Pipa 2,5 in Rp10.046. Pipa 2 in Rp8.055.
pipa 1,5 in per meternya Rp6.664. Nah, berikut ini rekapitulasi anggaran biaya pada harga satuan rekapitulasi anggaran biaya dengan total Rp10.025.264 dan juga jumlah harga Rp904.388.996. Di sini jalur panjang pipa bervariasi. Pada jalur pipa dan kedalaman ini bervariasi. Pada kedalaman 1080 meter ini untuk pipa yang di bawah 2,5 in atau pipa hanya 1,5 in, 2,5 in. Itu 1080 meter. Untuk yang pipa 3 in 2,5 itu sepanjang 1.251 meter. Dan pemasangan pipa sendiri bervariasi di sini. Untuk 4 in 900 meter, 3 in 1.147 meter, 2,5 407 meter, 2 in 267 meter, pipa 1 in 240 meter. Nah, ini panjang pipa didapat dari pengukuran data di lapangan. Dan panjang galian didapat juga dari pengukuran data di lapangan menggunakan GPS. Terakhir, kesimpulan, sistem pengaliran air yang digunakan untuk mengalirkan air bersih dari groundwater sampai wilayah pelayanan adalah menggunakan sistem gravitasi. Hal ini dikarenakan elevasi wilayah pelayanan memiliki elevasi yang berkisar 1 meter di setiap titik daerah pelayanan, serta menurut analisis menggunakan software EPANET 2.0 memenuhi syarat untuk dialirkan dengan sistem gravitasi. Yang kedua, kecepatan aliran pada optimalisasi berada pada syarat minimum, yaitu 0,3 sampai 0,96 meter kubik per detik. Dan tekanan air pada optimalisasi jaringan berada pada 6,40 dan 17,34 meter per kolom air. Yang ketiga, pipa jaringan distribusi yang digunakan hingga ke daerah pelayanan menggunakan pipa HDPE dengan diameter berbeda-beda. Di antaranya 90 meter, diameter pipa 90 meter milimeter atau 110 mm, 90 mm, sepanjang 1147 meter, pipa 75 mm sepanjang 407 meter, pipa 63 mm sepanjang 267 mm, pipa 40 mm sepanjang 240 meter, pipa 110 atau 4 in sepanjang 900 meter. Untuk rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan sistem jaringan perpipaan penyediaan air bersih di Dusun Megasing, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Payung Utara sebesar Rp904.388.996. Untuk saran, 1. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih Dusun Megasing, Desa Sedahan Jaya, pipa yang diameternya terlalu besar, pipa-pipa yang diameternya terlalu besar akan diganti serta dilakukannya evaluasi dan perencanaan ulang sistem jaringan perpipaan. Yang kedua, Balai Taman Nasional Gunung Palung bekerjasama dengan pemerintah Desa Sedahan Jaya menyediakan jaringan air bersih untuk warga Dusun Gasing. Yang ketiga, melakukan penelitian selanjutnya untuk studi kelayakan potensi sumber air baku dan pengembangan jaringan pipa air bersih di wilayah Desa Sedahan Jaya dan sekitarnya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah.
yakin usaha sampai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.